Selamat sore, dokter-dokter sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di acara R3D, yaitu Radiologi Reading Room Discussion. Seperti biasa, acara R3D ini adalah acara rutin yang diadakan oleh Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RSCM setiap bulan purnama. Nah, kebetulan bulan ini tuh bulan Mei, bulan purnamanya dua kali nih. Ada di tanggal 1, kemarin 1 Mei, dan sekarang tanggal 31 Mei penutupan bulan ya. Dan di acara R3D ini kita konsepnya akan melihat atau berdiskusi kasus-kasus terutama kasus foto polos muskuloskeletal yang memang kita temui sehari-hari di institusi kita di FKUI RSCM. Dan kasus-kasus tersebut nantinya akan didiskusikan bersama konsulen kita yang ada di FKUI RSCM, yaitu Dr. Marcel dan Dr. Tarki. Mohon monitor Dr. Tarki sudah ada belum? Oh, oke, literally sore. Halo, sore dok. Dokter Marcel katanya Yes. juga sebenarnya sudah bergabung, tapi sinyalnya agak susah. Jadi mungkin nanti ikut join kalau bisa ya dok. Dokter Marcel ada? Di sini sih ada ya, tapi mungkin nanti akan bergabung eh, sesekali lah kayaknya gitu. Oke, di sini kita juga udah kedatangan PPDS kita yang akan mempresentasikan kasus-kasusnya nanti, yaitu Dokter Desi. Halo, Dokter Desi. Oh, dok, selamat sore dok. Sudah siap belum? Insya Allah dok. Oke, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi kita buka ya. Kita coba lihat kasus yang pertama. Silahkan. Terima kasih dokter Alia atas introduksinya. Izin saya share screen ya dok. Apakah slide saya sudah terlihat dokter-dokter? Ya, Ya. sudah. Silahkan. Sore ini kita akan membahas beberapa kasus di R3D pada sore ini di episode yang ke-33. Izin memulai kasus yang pertama. Sebentar, sebentar. Saya stop screen. Ya. Em, untuk kasus yang pertama, laki-laki 51 tahun datang dengan nyeri panggul sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit setelah pasien ditemukan terbaring pingsan akibat terjatuh di rumah. Kronologis jatuhnya pasien tidak ingat karena pada saat ditemukan oleh keluarga pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Yang pasien ingat hanya pasien jatuh ketika sedang menuruni tangga. Dan kemudian pasien mengeluh tidak bisa berdiri karena adanya nyeri di daerah panggul. Kemudian pasien datang dan dilakukan X-ray pelvis. Ini yang pertama, radiografi pelvis dari proyeksi AP. Di sini kita dapat melihat adanya fraktur komplit komunitif di diafisis proksimal os femur kanan, tepatnya di intertrokantor os femur kanan, di mana fragmen distalnya tampak bergeser ke sisi retromedial dan disertai dengan penebalan jaringan lunak di regio hip sisi kanan. Selain itu, kita juga dapat lihat multiple fracture komplit komunitif. Yang pertama terlihat jelas itu di ramus superior os pubis sisi kiri dan ada juga di ramus superior uh, sisi kanan. Dan kalau kita lihat lagi, ada garis fraktur juga di ramus inferiornya yang terlihat jelas di sisi kanan dan kemungkinan ada juga di ramus inferior di sisi kiri. Selain proyeksi AP ini, pasien juga dilakukan inlet-outlet, di mana kita dapat melihat selain temuan yang pertama, kita dapat lihat adanya diskontinuitas dari cincin pelvis dan fraktur komunitif di ramus superior pubis bilateralnya tampak terlihat lebih jelas dengan pergeseran sebagian fragmen frakturnya ke sisi kranial dan di foto yang sebelah kanan kita dapat melihat juga adanya uh, garis korteks yang tumpang tindih di ramus inferior sisi kiri. Dan
Hal tersebut, deformitas tersebut dapat terlihat jelas lagi di proyeksi oblik, right posterior oblik dan left posterior oblik, di mana di sini tampak terlihat lebih jelas lagi adanya overlapping dari korteks ramus inferior oskubis sisi kiri yang ini, dan kalau di LPO-nya juga semakin terlihat jelas, dan yang fraktur di ramus inferior sisi kanan juga terlihat lebih jelas. Jadi dari eh, pemeriksaan ini dapat disimpulkan bahwa pada pasien ini tampak adanya multiple fraktur komplit komunitif. Yang pertama itu di intertrochanter os femur kanan, disertai dengan edema jaringan lunak regioid kanan, disertai fraktur komunitif komplit yang melibatkan ramus superior dan inferior dan pubis belakang. Demikian untuk kasus yang pertama, dokter. Oke, jadi ini pasiennya juga udah lanjut usia tadi umurnya sekitar 50 tahun ya kalau nggak salah. Betul, dokter, 51 tahun. 50 tahun, mekanisme traumanya nggak tahu, tapi yang jelas sudah eh, pingsan di kamarnya ya, di ruangannya sendiri. Oke, boleh lihat lagi fotonya. Memang kalau untuk di daerah pelvis itu yang kita ketahui itu adalah tulangan kompleks. Jadi dia bentuk tulangnya itu sebenarnya secara tiga dimensi kayak eh, apa ya, kayak tabung gitu kali ya di bagian posteriornya. Os iliumnya berartikulasi dengan sakrum, sementara di bagian anterior itu yang antara os pubis kanan dan os pubis kiri berartikulasi membentuk simfisis pubis. Nah, tentunya kalau dari proyeksi AP saja, kadang kalau misalnya ada fraktur atau pergeseran tulang atau sendi itu akan susah diidentifikasi hanya dari satu proyeksi aja. Makanya biasanya pada kasus trauma, terutama di daerah pelvis, itu memang dibutuhkan multiple proyeksi. Seperti pada kasus ini, kita lihat selain di AP, kita juga ada proyeksi inlet-outlet dan juga RPO dan LPO ya. Oke, kira-kira mungkin kita masuk ke Dokter Tarki dulu nih. Dari Dokter Tarki kira-kira ada pendapat nggak dok soal kasus ini? Ini kasusnya ada multiple fraktur berarti ya pada tulang-tulang pelvis dan femurnya. Sebenarnya kan kalau kita melihat tulang-tulang pelvis tentu yang mesti kita lihat sebenarnya lokasi juga ya data kalian. Jadi di mana saja apa bagian dari tulang pelvis yang terlibat, apakah dia menyebabkan apa terputusnya si cincin dari si pelvisnya itu sendiri, karena sebenarnya itu yang nanti akan mempengaruhi dari apa tindakan ya. Jadi kan itu yang nanti berpengaruh terhadap klasifikasi gitu. Jadi apakah mungkin ini yang bikin susah karena kita juga nggak tahu biomekanika terjadinya trauma ya. Jadi kalau misalnya kita tahu biomekanikanya kan kita bisa apa memperkirakan ini kira-kira apa sih yang terjadi dengan bagian mana sih yang mesti kita waspadai, mesti kita lihat lagi, mesti kita tapi karena kita biomekanikanya nggak tahu nih gimana caranya ketemunya sudah dalam keadaan apa tergeletak gitu ya. Nah jadi yang dari apa yang kita lihat ini mungkin kita bisa lihat bahwa dia mengenai bagian tulang yang namanya jari. Jadi kalau kita lihat kan di sini kan kayak ramus pubisnya kena gitu. Terus kemudian juga apa di daerah ininya ya, di daerah kolom femurnya ya, intertrochanternya yang paling parah kayaknya ya. Nah, setelah itu tentu kita harus juga melihat si tulang-tulang pelvis yang lain gitu. Jadi apakah ada diskontinuitas gitu pada cincin pelvis yang lain atau memang dia di daerah yang pubisnya ini ya dari femurnya yang dia atau yang kainnya itu atau letak traumanya itu benar-benar di situ aja atau ada yang lain. Jadi mesti kita evaluasi secara keseluruhan gitu. Ini dokter Alia ya, ada tambahan kan? Iya, karena kalau untuk pada tulang-tulang pelvis, kita mesti memperhatikan dia itu sebenarnya kalau ada fraktur, frakturnya stabil atau tidak stabil. Karena keduanya tentunya membuat tata laksananya kan berbeda.
Kalau frakturnya stabil ya udah aman, mungkin bisa tidak perlu harus buru-buru gitu ya tata laksana secara ortopedinya. Tapi kalau dia tidak stabil, mesti dilihat fragmen tulangnya itu bergeser kemana, apakah mengenai organ-organ yang ada di sekitarnya atau enggak. Nah, mungkin itulah gunanya kita mengerjakan radiografi pelvis itu dari berbagai proyeksi, karena kalau dari AP aja, pergeseran fragmen fraktur itu kadang susah untuk kita identifikasi. Nah, sebenarnya kalau dari dokter Desi dulu deh, kira-kira proyeksi-proyeksi ini utamanya tujuannya untuk melihat apa sih? Kalau dari inlet itu untuk melihat apa, yang outlet utamanya untuk melihat apa, dan lain sebagainya, kira-kira apa? Jadi, Dok, kalau sepemahaman saya dari inlet outlet itu kita yang tadi mengevaluasi si cincin pelvisnya itu intak atau tidak. Jadi kalau dari inlet kita harus tahu pergeseran, kita harus bisa mengevaluasi apakah ada translasi atau pergeseran anterior superior, dan dari outlet itu apakah ada pergeseran ke kranial. Jadi membandingkan antara hemipelvis kanan dan kiri. Gitu Hmm, sih. selain melihat pergeserannya pun kita juga mesti melihat ada fraktur atau enggak gitu. Karena tulang pelvis ini kan sangat kompleks. Kadang kalau frakturnya itu non-displace, yang dia masih kedudukannya relatif segaris, itu kita akan sangat susah untuk melihat sebenarnya ada fraktur atau enggak sih. Nah, gunanya proyeksi-proyeksi ini tentunya untuk membantu kita melihat sebenarnya ada fraktur atau enggak. Nah, seperti contohnya yang di gambar yang sebelah kiri ini. Yang kiri ini kan gambaran pelvis inlet ya. Tulang-tulang pelvis itu sisi kanan dan sisi kiri harusnya benar-benar simetris, harusnya benar-benar sama. Jadi kayak buku yang dibuka aja, kanan sama kiri itu mesti benar-benar sama. Aku kalau kita lihat cincin dari pelvic inletnya, nih kalau saya tarik garis yang di sisi kanan itu korteksnya daerah sini masih bagus, kemudian ada disrupsi di daerah sini, daerah ramus superior pubisnya, kemudian di sini juga ada lagi kayaknya ya di dekat daerah simfisis pubisnya di sini juga ada garis fraktur. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini dari sakrum sampai os ilium masih intak, tapi kemudian kayak ada di sini ada diskontinuitas korteks juga tuh di daerah acetabulumnya ya, atap acetabulum kiri, kemudian baru lurus lagi ikutin terus korteksnya sampai ada diskontinuitas di ramus superior pubis. Nah, tadi sih dari proyeksi AP agak susah ya dilihat untuk fraktur yang di atap acetabulum kiri itu. Enaknya memang dilihat dari proyeksi inlet, kita ikutin outline korteks dari cincin pelvisnya itu kira-kira masih segaris atau tiba-tiba ada diskontinuitas. Kalau diskontinuitas tentunya berarti kita harus curiga itu ada fraktur. Nah, kemudian kalau untuk yang di pelvic outlet, yang gambar yang sebelah kanan, kita bisa melihat sendi sakroiliaka dan simfisis pubis dalam proyeksi yang benar-benar unfaced ya, yang benar-benar tegak lurus terhadap fotonya gitu. Jadi kita bisa melihat sendinya itu dari bagian kranial sampai kaudal, apakah ada problem atau enggak, apakah dia masih dalam alignment anatomis atau ada pergeseran ke superior atau inferior. Dari sini sih sepertinya untuk sendi-sendinya baik itu simfisis pubis maupun SI joint masih bagus. Tapi kita bisa lihat juga tulang-tulangnya tadi yang ramus superior pubisnya. Kalau dari outlet ini lebih jelas bedanya antara garis ramus superior dan ramus inferior pubis. Kalau yang pada proyeksi inlet tadi ini kan di sini dia overlap tuh ramus superior sama ramus inferior kita nggak bisa lihat dia tulang-tulangnya sangat overlap. Tapi tentunya dalam proyeksi outlet kita bisa mengikuti ini korteks yang ramus superiornya ada yang fraktur di bagian atas, begitu juga dengan yang kiri tadi ini yang kanannya juga sama ada yang fraktur juga. Pun untuk ramus inferiornya, nah di sini sebenarnya tadi mungkin dari proyeksi ini nggak terlalu kelihatan ya. Tadi sempat dibilang ada fraktur dari ramus inferior dari os pubis bilateral. Coba kita balik ke proyeksi yang lain, mungkin dari AP-nya. Nah, dari AP ini lebih kelihatan jelas bahwa ini kan daerah lingkaran di sini itu adalah foramen obturator. Nah, dia harusnya membentuk cincin yang dimana garis korteksnya juga kontinu. Jadi prinsipnya kalau melihat tulang-tulang kompleks seperti tulang pelvis atau misalnya mungkin skapula, ini tulang-tulang kompleks lainnya,
Yang harus diperhatikan adalah korteksnya. Apakah korteksnya itu continue atau tiba-tiba ada yang step off atau yang eh, tidak 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 continue gitu ya. Seperti contohnya pada bagian sini nih yang sebelah kiri. Kalau kita ikutin, ini ujung korteksnya di sini, tapi satunya lagi ujung korteksnya di sini. Berarti itu dia ada fraktur yang bikin overlap nih antara fragmen tulang yang sisi medial dan sisi lateralnya dia saling kayak impaksi gitu masuk ke dalam. Kalau yang di sebelah kanan mungkin agak lebih terlihat jelas ya karena dia garis frakturnya kelihatan. Cuma kadang kalau memang dia impaksi suka susah kita lihat garis fraktur yang jelas. Tapi itu tadi kuncinya adalah kita ikutin korteksnya. Apakah ada korteks yang tiba-tiba step off atau dia cincin itu masih utuh atau tidak. Pun kalau untuk daerah foramen obturator, tadi kita juga dapat gambaran dari proyeksi RPO dan LPO ya. Boleh dilihat? Nah, untuk yang RPO, yang gambar sebelah kiri, itu kita bisa lebih jelas melihat foramen obturator yang kiri dan garis bagian iliopektineal kiri. Ini lebih jelas kita evaluasi. Sementara kalau yang LPO, gambar yang di kanan, kita fungsinya adalah tujuannya untuk melihat iliopektineal line yang kanan dan foramen obturator kanan, daerah sini. Jadi tujuannya dari proyeksi-proyeksi ini memang untuk membantu kita mengidentifikasi garis frakturnya gitu. Sebelum pasiennya mungkin memang baiknya utamanya CT scan ya, tapi kadang kan pasiennya kalau baru datang dengan kondisi trauma, dia tidak transportable, ya paling gampang adalah untuk dari foto polos dulu, ronsen pelvis dulu. Dan sebaiknya dari ronsen pelvis pun kita sudah bisa mengidentifikasi fraktur-fraktur tersebut. Gitu mungkin dari Dokter Tarki ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Mungkin itu kita menggarisbawahi ya kalau pada kasus ini apa pentingnya kita sebenarnya apa sih yang mau dilihat gitu dari si proyeksi-proyeksi tersebut dan pentingnya ya kita buat ngeliat apa saja kemudian juga daerah-daerah mana yang mesti kita waspadai mungkin itu lesson learned-nya dari kasus ini gitu kan. Betul, jadi kadang tuh mungkin kita udah overwhelmed duluan ya ngeliat, aduh nih proyeksinya kok banyak banget nih AP, inlet, outlet, RPO, LPO sebenarnya tujuannya buat ngeliat apa sih tadi. Sebenarnya kita masih tahu tujuannya untuk melihat apa dulu nih utamanya dan juga kita lihat dengan detail kontinuitas dari korteksnya, apakah ada step off atau tidak, terutama untuk yang tulang-tulang kompleks seperti ini. Dan juga pasien ini juga hati-hati juga nih, umurnya sudah 51 tahun, kita nggak tahu mekanisme traumanya seperti apa, apakah force major atau mungkin siapa tahu ternyata di rumah sebenarnya nggak kepentok apa-apa, apa cuma mungkin eh, cuma kepentok aja, tapi terus Nggak tiba-tiba tahu frakturnya kayaknya seperti sih nggak ini. kebaca lihat. Gimana dok? Oh, sorry terlalu. Iya, kalau yang di sini sih kayaknya kita ngelihat garis frakturnya masih tajam, terus tidak ada lesi-lesi litik atau blastik di daerah sekitar garis fraktur. Jadi mungkin memang ini adalah memang fraktur yang karena purely karena trauma ya. Cuma untuk usia yang sudah lanjut, tetap harus hati-hati. Jangan-jangan ini adalah fraktur patologis. Kita jangan lupa lihat itu gitu. Apakah ada penurunan densitas yang difus atau yang vokal atau ada lesi litik atau blastik di daerah garis frakturnya. Selain itu juga kita perhatikan permukaan dari garis frakturnya itu apakah dia tepinya tajam atau tumpul grepes-grepes yang menandakan ada lesi patologis di situ. Paling itu ya untuk take home message-nya kalau untuk kasus trauma seperti ini, apalagi untuk di daerah tulang-tulang yang kompleks seperti pelvis. Dari Dokter Marcel kira-kira udah bisa join belum bersama kita nih? Halo, Halo dok. jelas suara saya nggak? Oh jelas-jelas dok. Lagi di Oh iya, jalanan, mohon maaf. dingin kayaknya Ya, dok pakai ini sampai atas. oh ya. Ah, ya, saya dong ada tambahan lagi, sudah banyak yang dijabarkan.
Tapi cuma satu aja barangkali memang karena televisi itu yang menantang terutama di bagian sacrum dan SI joint karena sering tertutup artefak udara usus seperti pada kasus ini. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Kalaupun ragu, jangan terlalu buru-buru bilang normal. Karena kecenderungan orang bilang dikit-dikit cenderung dinormalkan itu. Ini kebetulan ada satu yang jelas di femur, tapi begitu pun ada satu harus lebih waspada lagi karena seringkali melibatkan salah satu bagian cincin pelvis yang lain. Jadi begitu ragu ya mendingan sarankan modalitas yang lebih tinggi. Jangan terlalu mudah untuk mengatakan normal sih. Harus agak negatif thinking sedikit. Apalagi kalau traumanya signifikan atau pasiennya usia lanjut seperti pada kasus ini. Itu aja, Dr. Alia. Terima kasih. Iya dok, bener banget. Jadi kebetulan pun memang sebenarnya kasus ini kita bawakan di R3D karena sempat miss ya pada saat jaga itu yang dilaporkan hanya fraktur femur dan ramus superior inferior dari os pubis kanan. Sementara yang ramus superior dan inferior os pubis kirinya itu kalau nggak salah tidak terlaporkan. Sementara padahal pada kasus ini di mana ada fraktur pada ramus superior dan inferior os pubis bilateral, berarti menandakan ini adalah fraktur yang unstable karena berarti kan simfisis pubisnya floating nih, nggak ada tulang yang bisa dia tidak tersambung pada tulang manapun gitu. Dia bisa bergeser ke anterior posterior dan kalau ke posterior ya tentunya bisa mengakibatkan cedera dari organ-organ pelvis gitu. Jadi prinsipnya adalah tadi yang Dokter Marsha bilang kalau ada kasus fraktur, apalagi kalau kita lihat juga frakturnya kominutif dengan mungkin traumanya hebat, selalu curigain ada garis fraktur lainnya, fraktur pada tulang-tulang lainnya gitu. Kalau ragu, sarankan naik modalitas mungkin seperti CT scan kalau pada kasus ini. Gitu. Mungkin untuk kasus ini mungkin itu aja ya. Oh ya, bagi dokter-dokter sekalian yang ingin bertanya atau masih nggak jelas tentang kasus-kasusnya atau mungkin ingin ikut berdiskusi, silahkan ya dok, dituliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama. Oke, silahkan dilanjutkan kasus berikutnya. Izin melanjutkan ke kasus yang kedua. Nah, ini adalah laki-laki usia 30 tahun datang dengan keluhan nyeri bahu kanan yang sudah dirasakan 6 bulan, tapi memberat 2 bulan terakhir. Jadi pasien itu sulit mengangkat tangannya ke atas dan selama ini hanya dibawa ke tukang urut. Saat di anamnesis, pasien mengatakan tidak ada riwayat trauma akut, benturan, jatuh ke sisi kanan dalam 6 bulan terakhir. Namun pasien itu bekerja dengan banyak mengangkat beban berat terutama di lengan kanan. Lalu pasien dilakukan foto ronsen bahu kanan. Yang pertama ini proyeksi AP dan apiko oblik. Di sini kita dapat lihat di sebelah kiri dari proyeksi AP-nya bahwa tampak adanya pergeseran minimal sebenarnya dari kaput humerus ke sisi kranial terhadap fossa glenoid dan di obliknya juga bisa kita lihat di permukaan korteks dari si kaput humerusnya itu tampak lebih tinggi dari fossa glenoid yang menunjukkan adanya pergeseran ke arah dan selain itu kaput humerusnya itu tampak internal rotasi uh, membentuk light bulb side di mana tandanya itu adalah tuberositas minornya dan berada di lebih ke medial dan tuberositas mayornya ada di sisi lateral. Dan selain itu pasien juga dan selain itu juga kita dapat lihat korteks dari kaput humerus di sisi medial ini tampak lebih sklerotik kecurigaannya. Dan pasien juga dilakukan pemeriksaan dari view West Point dan Striker. Di sini kita dapat lihat bahwa adanya defek impaksi di sisi anteromedial dari kaput humerus dengan korteksnya tepinya tampak sklerotik dan sedikit irregular. Jadi dari pemeriksaan ini dapat disimpulkan bahwa adanya subluxasi posterior dari sendi glenohumeral joint kesannya disertai dengan reverse hillside defect di sisi anteromedial kaput humerus. Demikian untuk yang pasien kedua ini dokter.
Oke, menarik juga ya kasusnya. Ini kalau kita lihat kelainannya lumayan prominent, tapi padahal pasiennya nggak ada riwayat trauma dalam waktu dekat ya katanya ya. Dan Ya, keluhannya sudah lumayan kronik tadi 6 bulan, tapi memberat di 2 bulan terakhir. Nah, kira-kira dalam 2 bulan terakhir itu dia ada perubahan aktivitas atau tiba-tiba ada aktivitas yang lebih berat gitu nggak? Ada info nggak? kalau dari pasien mengatakan sih aktivitasnya seperti biasa aja dok, bekerja dengan eh, mengangkat beban berat gitu dok. Tidak ada benturan, Hmm, tidak ada jatuh ke sisi kanan dok. oke. Jadi kasusnya sudah lama ya, nyerinya sudah 6 bulan, memberat 2 bulan terakhir, tidak ada riwayat trauma. Ini pasiennya berarti dikerjakan instability series. Ya, betul, dok. Oke. Pasiennya nggak apa-apa nih pas dilakukan manipulasi-manipulasi dari bahu kanannya kesakitan nggak tuh? Kesakitan dok, jadi sebenarnya waktu dilakukan yang striker Q ini dok, dia kurang maksimal, kurang optimal sih dok sebenarnya. Makanya bayangannya Ya. agak tumpang tindih ya dok, striker Q-nya tidak optimal karena cuma bisa ngangkat 90 derajat mentok dok. Kalau dilihat pun West Point-nya juga agak nggak optimal ya. Kita nggak bisa melihat glenoid scapula secara Iya eh, dok. maksimal. Harusnya kan pada West Point kita bisa melihat glenoid scapula bagian anterior dan posterior dengan jelas. Dan kita lihat artikulasinya dengan caput humerus. Cuma di sini glenoid scapulanya kurang bagus proyeksinya. Kemungkinan ya memang karena pasiennya mungkin kesakitan ya. Karena kalau kita lihat tuh memang defek tulangnya udah sangat besar seperti itu gitu ya. Oke, gimana nih Dokter Tarki? Ada tanggapan nggak? Ini yang pasien kedua sama juga nih kasusnya kayak trauma juga ya, cuma ternyata dia udah kronik kejadian nih. Ya, kalau lihat dari sini sih kayaknya memang udah ini ya Betralia. Dan ini si pasiennya yang ini malah tidak merasa pernah ada riwayat trauma ya. Walaupun Iya. kalau kita lihat nih di formnya udah kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat nih sampai glenoidnya juga dia ya kayak bentuknya sampai kayak remodeling gitu ya. Ngikutin dari si eh, apa device dari si kaput humerinya. Kemudian kalau kita lihat kan ini kayak alignmentnya udah nggak benar. Terus kalau tadi lihat yang dari striker sama itunya, dokter dosis. Nah ini kalau kita lihat nih juga kayaknya kayak ada step of cortex ya di daerah ininya, di daerah kolon. Iya, kelihatannya defeknya udah sangat gede ya dok ini. Iya, defeknya gede dan juga kayak kayak apa sih cortex yang di daerah ini nih kayak nggak nyambung ya di daerah kolon yang sisi lateral. Hmm, Ini kan kayak kayak apa kayak ada bagian yang gue deform seperti itu ya terus ada deform begini nah sebenarnya sih yang kayak mau sebelumnya apakah ada riwayat dislokasi gitu atau apa gitu kok sampai defect begini pasiennya bisa nggak ngerasa. Eh, tapi emang nggak ada riwayat penyakit apa apa lagi ya dari basic Nggak ada dok dari nggak pasiennya. ada ya yang maksudnya yang terkait dengan apa yang dia jadi nggak merasa apa gitu itu juga enggak ya. Maksudnya emang benar-benar dianya nggak aware aja gitu dia cuma ngerasa nyeri-nyeri aja tapi nggak aware ada event yang cukup berat gitu karena kalau ngeliat kayak gini agak aneh ya. Terus kalau misalnya kita lihat juga ini kan desktopnya ini di medial ya Dr. Alia ya hmm, kalau kita lihat ya defect medial dan tanpa riwayat trauma itu sih sebenarnya bikin agak menantang. Karena kalau kita lihat di sini juga kan ini kita balik ke yang ini dari striker sama ini ya. Striker sama last point-nya atau yang kita harapkan malah ternyata kayak kebalik di sini ada berapa ya. Coba lihat dari yang tadi apa-nya. Berikut apa? Gimana kontak ketiga nih. Ya mungkin salah satu yang mesti di garis bawahi juga di apa di kasus ini adalah mengenai ini ya Australia mengenai eh positioning pasiennya. Ini hebat banget nih bisa sampai bikin positioning yang apa striker dan west point-nya bisa
terjadi gitu dengan kondisi pasien yang seperti ini ya pastinya dia nyeri ya itu cukup ini ya hebat banget bisa bisa terjadi seperti itu. Mungkin salah satu yang mesti kita perhatikan adalah positioning pasiennya dan untuk mengetahui apa untuk sebenarnya posisi itu buat apa sih ngelihat apa sih dan itu gimana nih dia terbukti lost point-nya kira-kira mau nyari apa dan striker match-nya mau cari apa. Ya, izin dok, ya kalau sepemahaman saya dok, West Point dan Center Point itu sebenarnya untuk lihat apakah ada lesion heel sac dan permukaan dari glenoid yang mengakibatkan adanya bone carnation dok. Jadi di striker ini sebenarnya lebih mengevaluasi di sisi lateral dari caput humerus ya dok. Itu jadi yang mana coba berdosing itu yang buat nyari apa buat nyari losaknya ya Gimana dok? buat nyari losaknya Yang dari striker ya dok sebenarnya melihat striker terus kalau yang buat nyari oseus bangkartnya ada yang dari West Point. dari West Point. Cuma di pasien ini memang kurang optimal ya dok. Jadi seperti dokter Alia tadi bilang si fossa glenoidnya permukaan korteksnya sebenarnya saya sulit evaluasi sih dok. Kalau kita lihat memang fossa glenoid itu sebenarnya kan kalau misalnya kita mau lihat defect ya harusnya ini dokter Alia frakturnya harusnya kan kita melihat yang di anterior interior ya tapi memang ya karena posisi pasiennya karena kondisi pasiennya seperti itu terus jadi bisa dibikin begini juga sebenarnya udah saya agak amazed. Iya, makanya tadi saya juga bilang, bahwa radiografernya tidak menyerah ya. benar, apa pasiennya nggak kesakitan ini pas Nah dimanipulasi itu, gitu. Mm-mm. makanya tadi Tapi ya saya mungkin, juga nanya ini pasien beneran nih dia maksudnya apakah memang dia bangsa sakit tinggi atau dia punya masalah dengan apa sensasi rasa sakit gitu karena kok harusnya traumanya tuh either berulang atau cukup major gitu ya untuk bisa membentuk seperti ini kok dia benar-benar nggak terasa gitu gimana nih Australia. iya nih dok, apalagi biasanya kalau udah ini kan kelihatan ya dislokasi, biasanya sih pasiennya akan merasa ada deformitas ya dari bahunya, kok kayaknya Sakit. glek gitu katanya. Biasanya sih responnya gitu. Cuma mungkin karena udah lama pasiennya ada sepertinya mungkin awalnya ngerasa ada masalah tapi diabaikan lama-lama ya dia lupa dia kirainnya oh ya memang kayak gini aja gitu bahunya gitu padahal mungkin harusnya ada satu kejadian yang em, force major yang bikin dia ngerasa oh bahunya ada deformitas nih atau ada geser karena biasanya tuh berasa kok ada bunyinya katanya biasanya kalau ada Iya udah. dislokasi. Nah, cuma untungnya pada pasien ini, ya benar kata dokter Tarja tadi, radiografernya kekeh nih. Untungnya pasiennya walaupun kesakitan tetap bisa dikerjakan proyeksi-proyeksi tambahannya gitu, seperti West Point dan Striker. Tapi biasanya pada kasus trauma, apalagi misalnya pasiennya kesakitan, tentunya kita nggak bisa manipulasi terlalu banyak. Biasanya dalam praktek sehari-hari mungkin cuma bisa dikerjakan yang proyeksi AP maksimal yang apiko oblik atau ditambah dengan proyeksi tegak lurusnya itu wide view gitu ya biasanya. Kita jarang banget nih bisa mendapatkan dalam kasus ada trauma seperti ini, tapi bisa dikerjakan wide spot dan striker. Mungkin kita balik dulu nih ke foto yang AP sama apiko oblik. Karena memang paling sering tentunya utamanya adalah dari proyeksi ini dulu ya. Gitu. Kalau misalnya kita ketemu gambaran seperti ini, tadi benar seperti yang Dokter Desi udah bilang, pada proyeksi AP, gambar yang di kiri, ini seperti ada internal rotasi dari humerusnya. Harusnya pada proyeksi AP tentunya tuberositas mayor itu berada di sisi lateral dan tuberositas minor berada di sisi anterior. Nah, sementara pada kasus ini kita bisa ngikutin ini adalah bentuk dari tuberositas mayornya yang berada sepertinya on face di depan. Harusnya kan dia berada di lateral ya di daerah sini, tapi dia bergeser ke anterior.
Begitu juga dengan tuberositas minornya, itu dia sekarang beradanya di daerah sini, ini tuberositas minornya. Nah, satu lagi yang kita lihat ada garis sklerotik tambahan dari si kaput humerusnya, yaitu yang di sini. Ini garis sklerotik itu tidak normal. Dan kita bisa lihat korteks dari kaput humerinya pun juga ada yang discontinue. Ini di bagian sini, tahu-tahu nyusur lagi di bagian daerah sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya pertama ada rotasi dari humerusnya, kita lihat posisinya seperti light bulb sign tadi ya, sempat diinfokan oleh Dokter Desi, itu berarti menandakan ada dislokasi ke posterior. Kalau dia bergeser ke posterior, memang dia gambarannya seperti itu, terotasi gitu. Kalau dia dislokasi ke anterior, maka tentunya kita akan melihat kaput humerinya itu bergeser ke inferomedial, karena ada penarikan dari otot pectoralis ya di bagian anterior. Jadi dia kemungkinan akan berada di sini. Nah, sementara pada kasus ini, selain dia mengalami internal rotasi, pun humerusnya agak sedikit bergeser ke superior. Jadi selain dia membentuk gambaran light bulb sign, dia pun juga bergeser ke superior yang menandakan ada penarikan dari otot-otot rotator cuff di bagian superior dan inferior gitu. Jadi kalau kita melihat dari proyeksi AP saja, kita di sini sudah bisa mengidentifikasi, oh pada pasien ini ada dislokasi nih, dislokasi ke posterior. Walaupun kita nggak ada proyeksi lateralnya ya, tapi dengan melihat arah pergeseran dari humerusnya dan melihat bentuk humerusnya yang seperti light bulb tadi, maka kita bisa mendiagnosis bahwa ini terjadi dislokasi ke posterior. Oke, dislokasi ke posterior, terus kita lihat juga ada garis sklerotik tadi kan di kaput humerusnya. Ingat, kadang pada kondisi fraktur itu kita tidak hanya melihat garis litik atau lusen aja, tapi kita juga bisa melihat garis sklerotik. Jadi kalau dia frakturnya impaksi, di mana tulang sama tulangnya dia bentur masuk ke dalam, tentunya pada proyeksi X-ray dari AP kita hanya melihat densitas tulangnya yang bertambah di daerah yang mengalami impaksi tersebut. Jadi dia malah tampaknya seperti garis sklerotik, seperti yang pada kondisi ini. Ini ada garis sklerotik pada kaput humerusnya. Disertai memang juga ada diskontinuitas dari bentuk kaput humerusnya itu sendiri. Jadi memang kita bisa mengatakan ini ada fraktur pada kaput humerusnya. Tapi frakturnya apakah di bagian anterior atau posterior, tentunya pada proyeksi AP akan susah untuk kita identifikasi. Kita cuma bisa memikirkan mekanisme traumanya. Kalau dia ada dislokasi ke posterior, maka kemungkinan yang mengalami fraktur adalah kaput humerinya yang bagian anterior. Karena dia kan pergeserannya ke bagian belakang dari glenoid scapula, maka kebenturnya adalah kaput humeri yang bagian anterior. Nah, selain itu juga di sini kita bisa lihat dari glenoidnya. Mungkin boleh di zoom yang dari AP-nya, Dr. Desi. Oke. Glenoid scapula pun pada proyeksi AP harusnya kita bisa melihat korteksnya secara jelas. Nih kalau kita lihat di sini ada, mungkin masih bisa diikuti nih korteks yang bagian sini, tapi yang bagian bawahnya kita udah nggak bisa lihat korteksnya. Daerah sini juga sama, ada korteks garis putih yang bisa kita ikutin, tapi yang di bagian bawahnya udah sulit diidentifikasi. Nah, itu ada istilahnya, namanya loss of source cell sign. Jadi harusnya korteks tulang itu bisa diidentifikasi atau bisa diikutin secara kontinu, baik itu dari superior ke inferior atau anterior ke posterior itu bisa diikutin. Kalau kita melihat ada bagian yang korteksnya nggak jelas, nggak kelihatan, apalagi pada kasus trauma, tetap harus kita curigain itu ada suatu fraktur di daerah tersebut. Gitu. Nah, pada daerah sini, daerah inferior, kalau kita memikirkan mekanisme traumanya, ya kemungkinan ada dislokasi ke posterior, berarti kaput humerinya yang bagian anterior yang mengalami fraktur, dan glenoid scapulanya yang bagian posterior, postero-inferior yang mengalami fraktur. Yang istilahnya adalah apa, Dokter Desi? Reverse Bangkar. Apa? Reverse Bangkardation. Betul, reverse Bankart untuk yang di glenoid scapulanya dan reverse Hill-Sachs untuk yang di kaput humerusnya. Karena dia dislokasinya ke posterior ya, makanya dia reverse gambarannya. Nah, kemudian boleh kita coba masuk ke proyeksi tambahannya yang West Point sama yang Striker.
Nah, mungkin untuk dokter-dokter sekalian yang masih nggak familiar sama proyeksi West Point atau striker, penting untuk kita bisa tahu dulu nih, mana sih yang posterior, mana yang anterior gitu ya. Pada proyeksi West Point, kuncinya adalah kita lihat aja si koste-kostenya atau iganya ada di mana. Ini koste berarti kan ada di bagian anterior biasanya dari badan kita. Jadi tentunya di bagian sini adalah bagian anterior. Sementara di sini kita lihat ada spina scapula, berarti di sini adalah bagian posterior. Spina scapula itu kan lokasinya di bagian posterior ya. Begitu juga dengan proyeksi striker, kalau kita lihat koste dan hemitoraks itu berarti ada di bagian anterior, sementara yang di bagian posterior ya nggak ada apa-apa, langsung ketemu eh, kulit dan jaringan lunak ya. Jadi ini bagian posterior. Nah, kalau kita udah tahu mana orientasinya, mana anterior posterior, baru kita bisa tahu, oh memang betul ini berarti humerus yang di sini dia bergesernya ke posterior. Disertai dengan memang ada defek dari kaput humerusnya, tapi defeknya udah ada sklerotiknya, tepinya. Kemungkinan memang frakturnya itu udah lama karena tepinya udah sklerotik, udah ada cortical lining. Gitu juga dengan glenoid scapulanya. Glenoid scapulanya kita lihat juga kalau diikutin, ini tepi korteks yang normal untuk glenoid scapula sisi anterior. Nah, sementara yang bagian posterior di sini bisa kita ikutin. Kemudian ada defek tulang di daerah sini dan daerah sini korteksnya agak nggak jelas. Jadi memang ada defek juga dari glenoid scapula sisi posteriornya. Jadi kelihatan nih mekanisme traumanya memang dia awalnya ada dislokasi ke posterior disertai dengan fraktur dari kaput humeri bagian anterior dan fraktur dari glenoid scapula bagian posterior gitu. Jadi memang pada kasus ini ada reverse heel subluxation dan reverse Bankart lesion dengan dislokasi ke posterior. Kemungkinan ini sudah proses yang kronik gitu. Mungkin dari Dokter Marcel ada tambahan lagi, Dok? Ya, saya rasa udah cukup detail ya. Cuma saya singkat aja. Untuk kasus seperti ini, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa memang ini salah satu contoh dari pelanggaran berat dalam prinsip kedokteran kasus ini. Karena prinsip kedokteran, meskipun radiologi itu tidak dipoli kerjanya gitu ya, tapi tetap konsepnya adalah first do no harm itu tetap berlaku. Nah, memang idealnya adalah bahwa dalam tiap kali layanan radiologi itu memang dokter SPRT standby dan kalau perlu ruangannya memang seruangan atau sebelahan sama radiografernya. Dan radiografer juga sudah terlatih untuk membedakan mana normal, mana tidak. Jadi sebelum dibuat series, kan selalu mulai pertamanya dari AP dulu. Begitu AP-nya dia lihat ada yang aneh, dan dia konsul harusnya ke dokter. Ya dok, ini kayaknya ada yang aneh, ini kita lanjutkan atau tidak. Gitu ya. Karena tidak boleh menyakiti pasien dengan positioning juga. Malah jadi mungkin tadi yang nggak patah malah bisa jadi patah gitu ya. Nah, tahu kalau pada saat pasien ini diposisikan kesakitan, harusnya juga jangan dipaksakan. Harusnya konsul ke dokternya. Jadi idealnya di zaman sekarang, kalau kita mau mengikuti prinsip kedokteran yang ideal adalah begitu ketemu gambaran AP seperti itu dan positioning lainnya kesakitan, langsung dihentikan pemeriksaan, dibuat interpretasi hanya berdasar AP saja dan rekomendasi untuk CT scan. Karena sekarang kan tools-tools advance itu sudah banyak ya. Ya, tapi memang itu idealnya. Fakta di lapangan adalah seringkali yang terjadi instalasi radiologi itu jumlah dokternya terbatas, sehingga seringkali ya foto-foto dikerjain dokternya masih di poli USG, ngerjain USG, atau batang udah jadi fotonya setumpuk gitu ya, dan sebagainya ya, apalagi yang rumah sakit loadnya tinggi. Jadi memang itu bisa terjadi, tapi seyogyanya itu dihindarkan sih. Kasus seperti ini biasanya ini pasiennya udah berumur lanjut kah? Umurnya 30 tahun, dokter. Oh, masih muda ya? Iya, mungkin dia jaim kali ngaku sakit atau ini apa sebenarnya udah pernah atau mungkin dia udah habituasi kali ya karena udah lama posterior dislocation. Ini jadi judulnya neglected ya, neglected posterior dislocation dengan reverse Bankart ya. Iya, jadi dia kalau ditanya
Mungkin dia nggak ngaku aja kali. Tapi ya nggak apa-apa sih. Artinya kita tetap harus melihatnya sambil jalan kasus ini. Menarik sih, bisa dibuat ini poster untuk internasional ya, karena terjadi ini hal-hal seperti ini. Itu aja, Dokter Alia, makasih. Iya dok, makasih dok. Memang nih kita juga makanya pas ngeliat fotonya berpikirnya pertama adalah ini apa pasiennya nggak kesakitan ya udah ngeliat seperti itu gitu ya. Tapi ya mungkin tadi lah ya karena dia udah kronik juga pasiennya benar mungkin udah habituasi udah kelamaan nih dislokasi posterior jadi menganggapnya oh ya udah kayaknya memang begini aja gitu. Tapi tentunya kita sebagai tenaga medis kita yang mesti lebih tahu gitu kalau memang pasiennya saat melakukan positioning atau saat dilakukan pemeriksaan kesakitan atau ada gangguan, ada masalah, tentunya prinsipnya balik lagi ke do no harm ke pasien. Mungkin kadang suka takut gitu ya, aduh mintanya itu yaudah deh dikerjain aja gitu. Pasiennya sakit, yaudah Pak tahan tahan gitu. Mungkin take home point-nya adalah jangan. Nah, kalau misalnya memang pasiennya udah kesakitan dan dari foto proyeksi satu proyeksi aja kita udah lihat oh ini ada sesuatu yang nggak benar nih, kemudian ada fraktur, fraktur atau dislokasi itu tidak boleh kita manipulasi karena memang eh, beresiko justru malah iatrogenik, malah perubahan itu terjadi karena kita yang melakukan manipulasi itu. Mungkin gitu ya. Dari Dokter Tati ada tambahan lagi dok? Nah, komunikasi ya, balik-baliknya udah terlalu. Iya betul Jadi betul. ya itu maksudnya komunikasi kadang-kadang komunikasi antara kita dengan apa teman-teman teknologis gitu dan teman-teman radiografer tuh tidak terlalu selancar itu juga dengan teman-teman klinisi gitu. Sebenarnya kan kayak gini-gini harusnya bisa tersaring juga di dari pemeriksaan fisik ya. Apakah memang kira-kira visible kah untuk dilakukan pemeriksaan yang risk instability seperti ini gitu karena harusnya kan secara pemeriksaan fisik di klinis juga udah bisa ketangkep ya jadi ya mungkin inilah makanya buat saya amazing foto sih dengan kondisi seperti itu bisa dapat foto begini wow maksa banget oke ya mungkin itu sih dokter Alia. Oke dok. Oke mungkin kita lanjut ke kasus berikutnya kali ya Dokter Desi. Dan melanjutkan ke kasus selanjutnya, dokter. Yes. Selanjutnya ada perempuan usia 31 tahun datang dengan benjolan di paha kanan sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Awalnya itu dia 3 bulan yang lalu nyerinya di lutut dulu, di lutut kanan, lalu menjala dan bengkak di area sendi lutut kanan disertai kemerahan dan kemudian bengkaknya bertambah besar sampai ke paha. Dan dari pasien mengatakan tidak ada riwayat trauma sebelumnya, namun ada penurunan berat badan itu dalam 2 bulan terakhir. Lalu pada pasien ini dikerjakan foto polos femur kanan. Kalau kita lihat sekilas, tampaknya sih kesannya seperti normal-normal saja. Tapi kalau kita lihat lagi, yang pertama dari luar ini kita dapat melihat jaringan lunak di regio femur, terutama di mid sampai ke distalnya ada penebalan. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, kita zoom. Di sini kita dapat melihat agak halus, sebenarnya agak subtle, ada lesi litik moth eaten di mid diaphysis os femur kanan, di mana di sekitar lesi tersebut tampak ada lesi litiknya itu uh, zona transisi lebar, dan tampak adanya reaksi periosteal yang tipe lamelated di sekitarnya. Namun untuk destruksi atau erosi korteks sepertinya pada saat ini belum tampak dan tidak tampak juga adanya matriks kalsifikasi tumor pada lesi tersebut. Dan lesi tersebut disertai dengan penebalan jaringan lunak difus yang longitudinal mulai dari mid sampai ke distal os femur kanan. Untuk sendi-sendi tulang-tulangnya sendiri, sendi panggul maupun genu tampak masih baik, tidak tampak adanya keterlibatan. Dan kalau kita lihat lagi, saya juga agak ragu sih dok, sepertinya di area
diafisis proksimal juga ada lesi serupa yang ini. Namun di area sini tidak tampak jelas adanya reaksi periosteal maupun matriks kalsifikasi tumor. Jadi dari radiografi polos ini dapat disimpulkan bahwa tampak adanya lesi litik maligna, lesi tulang maligna di middiaphysis cos femur kanan dan di metadiaphysis proksimal cos femur kanan disertai penebalan jaringan lunak sekitarnya di regio mid hingga distal. Ya, dok. Oke. Distal kali maksudnya ya. Tadi metadiaphysis distal dari femur. Oke. Pasiennya umurnya 31 tahun, perempuan, tapi tadi keluhannya di lutut ya, bukan di bagian tungkai. Gitu bukan di bagian paha. Awalnya dok di lutut dok, awalnya lututnya dulu yang bengkak. Kemudian dalam waktu 3 bulan terakhir, kata pasiennya sih memerah, terus 2 bulan menjalar sampai ke paha dok. Hmm. Awalnya dari lutut terus sampai ke atas. Ada riwayat penyakit lain mungkin atau dari pemeriksaan fisik klinisinya ada info nggak? Apakah lebih ada tanda-tanda infeksi kah? Atau misalnya ada penyakit metabolik pada pasien ini kira-kira ada nggak ya? Nah, Info lainnya atau hanya di paha aja keluhannya gitu? nah, sebenarnya dok, kalau ngelihat dari riwayat dari usia dan lesi seperti ini kan dok, kalau saya sih dok curiganya infeksi dulu dok. Jadi saya tanya langsung, gali ulang histori pasiennya, tidak ada riwayat luka di sekitar paha, demam juga disangka, leukosit juga tidak terlalu tinggi dok, sekitar 11.000. Namun saya menarik dengan riwayat ini dok, ada penurunan berat badan 15 kilo. Ternyata dok setelah digali lagi historinya, pasien itu ada riwayat keganasan di mame dokter, eh, terdiagnosis di tahun 2024 dan sudah dioperasi dan diradiasi di Rumah Sakit Darmas. Oh jadi CA mamenya sudah tegak dan sudah diradiasi ya. Padahal Betul, umurnya masih relatif muda, masih 31 tahun. betul. Oke. Coba kita lihat lagi fotonya. Berarti kalau memang dia ada keganasan di tempat lain, tentunya kalau kita melihat ada lesi pada tulang, harus mencurigai metastasis. Tapi yang jadi problem di sini adalah mengidentifikasi ada lesi atau tidaknya. Karena kalau dilihat memang sekilas tadi ya Dokter Desi bilang memang kelihatannya kayak normal-normal aja tulangnya, kayak tidak ada lesi gitu di bagian tulangnya. Tapi mungkin kalau kita bisa lihat di sini yang jadi clue malah dari soft tissue-nya ya. Kalau kita lihat soft tissue-nya itu malah sangat menebal edema. Kalau kita lihat di sini bahkan proyeksi otot-ototnya itu kayak kedesak ke lateral di daerah sini yang AP, bahkan lebih jelas lagi di bagian lateral, terutama daerah sini. Kalau kita lihat itu soft tissue-nya lumayan tebal di daerah sini. Nah, kalau kita perhatikan ada penebalan soft tissue di daerah tersebut, baru kita coba zoom in lebih dekat, kita lihat tulang-tulangnya apakah betul tidak ada lesi atau ternyata ada lesinya gitu. Boleh di zoom lagi? Nah, ini kan di bagian sentrasi dari eh, soft tissue mass-nya tadi ya, soft tissue edemanya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ini tulangnya memang dari bagian dalam tuh ada lesi litik-litik, tapi memang mungkin ini lebih ke arah permeatif kali ya. Kalau moth eaten itu biasanya dari jauh udah bisa kita lihat gitu, tulangnya ada litik-litik kayak digrogotin gitu, bisa kelihatan. Tapi kalau lesi litik permeatif itu dari jauh, kalau dari full foto femur kita kadang susah mengidentifikasi, pas di zoom in baru oh kayaknya ada nih lesi litiknya gitu. Berarti itu adalah ada lesi litik permeatif di daerah tersebut. Pun kalau kita lihat korteks di sekitarnya juga agak irregular, baik itu di bagian endostealnya, di bagian dalam dari korteks ini dia kayak agak irregular. Beda sama korteks yang di bagian proksimal maupun distalnya, kita bisa lihat dia membentuk garis yang bisa kita identifikasi nih. Sementara yang di bagian tadi, di bagian lesi litiknya itu, korteks bagian dalam atau endostealnya itu agak susah diidentifikasi. Pun juga betul tadi Dokter Desi juga sempat bilang bahwa ada reaksi periosteal. Mungkin kalau tipe lamellated dia nggak terlalu bentuk kayak onion skin gitu ya, tapi lebih kayak interrupted.
Tapi memang ini adalah reaksi periosteal yang tipe agresif. Yang jelas dia bukan tipe solid gitu. Kalau solid kan menandakan sesuatu yang mungkin bersifat benign. Tapi kalau ini dia yang interrupted seperti ini, berarti kita lebih mengarah ke sesuatu yang bersifat agresif. Dari ininya coba dari lateralnya, kita lihat lagi yang foto lateral. Nah, yang dari lateral juga kelihatan bahkan kayaknya ada klasifikasi minimal ya di daerah sini. Mungkin itu reaksi periostealnya, tapi mungkin lesi litiknya lebih kelihatan jelas nih, grepes-grepes di daerah sini tuh lebih kelihatan jelas beda densitas tulangnya dibandingkan bagian di distal maupun di bagian proksimalnya. Didukung memang ada soft tissue mass yang besar di daerah tersebut. Tapi ini lokasinya di mid diaphysis ya, mid diaphysis dari femur. Kalau untuk metastasis sebenarnya itu bukan lokasi yang lazim karena biasanya untuk metastasis itu dia akan menyerang regio-regio proksimal, baik itu proksimal ekstremitas atas, proksimal humerus atau proksimal femur. Dia jarang kena itu di mid diaphysis gitu. Jadi memang kadang untuk pasien yang kita lihat ada lesi tulang agresif dengan soft tissue edema di sekitarnya, pasien yang masih usia muda, biasanya tetap kita pikirkan suatu kemungkinan infeksi terlebih dahulu gitu. Jarang kita mikirkan ini sesuatu yang bersifat malignan. Tapi mengingat pasiennya ada riwayat C. amame yang sudah tegak itu suatu keganasan ya, tentunya ada lesi apapun pada tulang-tulang harus kita dicurigai metastasis terlebih dahulu until proven otherwise gitu. Dari Dokter Tarki kira-kira ada masukan nggak dok untuk kasus ini? Menarik juga ya dok. Masih muda soalnya pasiennya. Iya. Terus kecurigaan awalnya kan soft tissue tumor ya, dan memang kalau misalnya kita lihat dari kejauhan itu kayak yang lebih menonjol itu temuannya adalah soft tissue-nya ya, Dokter Alia. Nah, di sini nih mungkin salah satu apa ya yang klasik yang mesti kita ingat ya, bahwa kalau berhadapan dengan suatu mes, kita harus membedakan apakah mesnya ini di tulang atau di soft tissue, maka sentrasi itu menjadi salah satu yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau di sini kan kelihatan nih kayak dia mesnya kan memang kayak pusiform gitu ya. Dan kalau kita lihat dia kayak di sebelah arah ada gitu, sebelah arah dia kelihatan tebal. Nah, yang kayak kayak gitu yang menjadi trigger untuk kita supaya lebih teliti lagi gitu, nyari di intramedulla ini ada kelainan atau enggak gitu. Kemudian juga tadi di daerah yang dekat-dekat situ kan ada si reaksi periosteal yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Alia, yang reaksi periosteal interrupted. Maka kalau misalnya kita berhadapan dengan reaksi periosteal itu juga mungkin yang kayak kita mengetahui dulu bahwa kalau misalnya dia reaksi periosteal yang memang disebabkan karena lesi dari tulang atau karena lesi dari soft tissue yang kemudian masuk ke tulang, maka tentu akan ada perbedaan jenis gitu ya. Kalau misalnya yang interrupted ini kan kita tentu akan lebih berpikir bahwa itu adalah suatu lesi yang di tulang, kemudian dia pecah keluar gitu ya, dan akhirnya menimbulkan jaringan lunak yang sebesar itu gitu. Ini agak menariknya Dokter Desi itu apa kayak amamennya jenisnya apa ya Mas Adi namanya itu karsinoma kah atau jenis yang lain ya? Soalnya ini agak lucu gitu gambaran gambaran metastasisnya. Karena biasanya kan kalau Kalau dari datanya sih piloides malignan dokter. Piloides. Makanya mungkin itu kali ya menyebabkan bahwa bentuknya itu enggak seperti bentuk metastasis pada umumnya gitu ya, Dokter Alia. Kalau misalnya kita lihat metastasis pada umumnya, maka biasanya kan kita lihatnya tuh temuan di tulangnya gitu yang dominan ya. Sedangkan di sini kita ketemu dengan suatu temuan yang justru kalau misalnya nggak ada informasi bahwa dia ada suatu keganasan, maka kita tuh bisa malah lebih berpikir bahwa ini adalah suatu keganasan atau malignansi yang bone marrow gitu loh. Karena kalau kita lihat kan
dia punya resilitiknya itu kan benar-benar apa benar-benar kayak kreatif banget ya gitu. Terus kemudian juga destruksi korteksnya juga minimal sekali gitu, cuma kelihatan ada reaksi perasa aja, destruksi benar-benar destruksi kayak kita nggak belum lihat gitu pada pasien ini. Sedangkan soft tissue mass itu gede banget gitu. Nah kayak gitu kan biasanya adalah tabiatnya dari tumor-tumor yang dia marrow ya gitu, atau tumor-tumor yang dia menyebar melalui Patrician Canal. Karena kalau tumor-tumor yang biasa nih yang umum kita hadapi kayak model sarkom gitu, itu kan biasanya dia mendestruksi dulu korteks, kemudian baru dia pecah ke jaringan lunak gitu. Tapi ini pada pasien ini kita dapat yang temuannya ini kebenaran ada malignansi di tempat lain, sehingga pasti metastasis masuk ke dalam BD yang pertama gitu ya untuk kita, tapi penampakannya ini tidak benar-benar tipikal gitu untuk suatu gambaran metastasis, karena kalau dilihat di sini ya kayak jadi kayak tumor yang dalamnya tuh menyebar melalui Haversian Canal gitu ya, bukan bukan seperti metastasis umumnya benar-benar yang biasanya tuh jarang lah ada soft tissue mass gitu yang kita temukan kalau pada kasus-kasus metastasis. Mungkin gitu dokter Alia. Dokter Marcel mungkin ada tambahan. Dari saya nggak ada tambahan. Makasih. Iya, coba lihat lagi gambarnya. Mungkin maksudnya tumor-tumor marrow itu seperti kayak round cell tumor ya dok, seperti tumor-tumor kayak Ewing sarkoma atau limfoma yang dimana karakteristiknya biasanya memang memang walaupun tumornya dari tulang, tapi dia jarang sampai mendestruksi tulang. Heboh, cuma soft tissue mass-nya yang udah gede banget gitu ya. Iya, Jadi kalau memang kita lihat dia lesinya seperti ini karakteristiknya dan kita tidak tahu dari riwayat metastasis, mungkin kita lebih mikirkan tumor tulang yang ke arah seperti itu gitu. iya, Tapi tetap intinya balik lagi ini adalah asalnya dari tulang dengan alasan tadi soft tissue mass itu dia ke segala arah ke semua sisi ya. Kalau soft tissue tumor harusnya kan hanya di salah satu sisi, salah satu kompartemen aja dengan efeknya justru malah mengerosi korteks tulang dari luar. Sementara ini ada reaksi periosteal, ada lesi litik di intramedula tulang dan soft tissue mass-nya ke segala arah itu lebih ke arah tumornya dari tulang gitu. Tapi ya terlepas dari dia karakteristiknya, apakah itu seperti eh, marrow marrow tumor tadi seperti yang round cell tumor, dengan ada riwayat metastasis tetap harus kita pikirkan, dengan ada riwayat keganasan primer tetap harus kita pikirkan kemungkinan metastasis dulu ya utamanya gitu. Tapi ya kuncinya lebih kita tekankan pada identifikasi lesinya. Karena kalau kita sekilas aja lihat terus kita anggap ini normal, padahal pasiennya keluhannya udah nggak nyeri dengan bengkak di femur, tapi kalau kita bilang normal tentunya akan jadi misdiagnosis dan jadinya tidak cepat nih tata laksana pasiennya yang kemungkinan adalah suatu metastasis. Gitu mungkin ya. Jadi take home point-nya adalah pada kasus ini selalu lihat jaringan lunak, hati-hati gitu. Kalau misalnya sekilas kita lihat tulangnya baik, selalu lihat jaringan lunak. Apakah jaringan lunaknya ada yang menebal atau tidak, dan dikorelasikan juga dengan keluhan pasien. Tadi keluhan pasiennya juga sebenarnya kan sampai ke lutut ya, dan kalau kita lihat kayaknya memang dari proyeksi lateral ini soft tissue mass-nya nyampe tuh ke daerah permukaan sendi femoropatella, kayaknya nyampe ya. Bagian anterior situ kayaknya ada gitu. Jadi kemungkinan awalnya eh, keluhannya di lutut ya mungkin memang soft tissue mass-nya ini yang lebih berasa ya walaupun sebenarnya kayaknya lesinya lebih di bagian mid diaphysis femur gitu mungkin. Dari dokter Tati ada tambahan lagi dok? iya. Ya mungkin ini fit false-nya tuh kalau misalnya kita melihat hanya dari satu proyeksi ya dokter Ariana, ini pentingnya kita benar-benar mengidentifikasi dari dua proyeksi, karena kalau dari apelnya kan kayak nggak benar-benar jelas gitu ya ada masa apa enggak, tapi begitu dilihat dari lateralnya maka kita bisa melihat bahwa memang ada bagian yang kayak lebih tebal gitu ya.
Iya, dari AP-nya sebenarnya soft tissue edemanya nggak terlalu kelihatan jelas ya dok. Kalau nggak biasa lihat, anggapnya kayak oh ya ototnya aja gitu sebenarnya. Tapi dari proyeksi lateral lebih jelas ini memang ada massa yang menonjol keluar gitu dari sentrasinya di tulangnya. Oke, kalau gitu. Berarti ya tentunya kalau ada seperti ini tetap baiknya apa kita sarankan naik modalitas juga kali dok ya? Iya, kalau bisa. Kita sarankan MRI utamanya adalah untuk melihat perluasannya tentunya. Apakah Hmm. ada keterlibatan otot-otot di sekitarnya, apakah betul ada perluasan ke intraartikular, dan tentunya struktur neurovaskular mayornya apakah sudah terinfiltrasi atau enggak. Itu penting supaya nanti dari klinisi atau ortopedinya tahu nih tata laksananya mau diapain nih pasiennya gitu. Oke, sepertinya kalau kita lihat jam sudah 1,5 jam nih dok kita bersama. Kalau kita lihat di kolom komentar juga kayaknya belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu mungkin sudah 3 kasus yang dipresentasikan. Saya tutup acara R3D kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak dokter-dokter sekalian yang sudah join bersama kita pada sore hari ini. Pada semangat banget ya dok hari Minggu nih padahal libur-libur. Senin juga libur lagi padahal. Nanti kita ketemu lagi di acara Studium Generale 2 minggu dari sekarang. Untuk tanggal pastinya, dokter-dokter sekalian bisa lihat di website kita www.jakmus.net. Oke, akhir kata saya mewakili Dokter Taki dan Dokter Marcel pamit undur diri. Terima kasih banyak Dokter Desi atas kasus-kasusnya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih Dokter Taki, Dokter Marcel. Oke, thank you, Dr. Desi, Dr. Elia, Dr. Asif, sampai Terima ketemu. kasih, Jinli. Terima kasih.